analisis akhlak tercela dan akhlak yang baik di kehidupan sehari-hari. So, rumpukin sama satu kelompoknya sebanyak-banyaknya. Hah? Aku kasih waktu 10 menit. 7 menit lagi. Juga oke banyak, tapi nggak maksimal, kurang tepat, ngerti kan? Jadi tujuan aku bikin tugas kelompok kayak gini untuk memotivasi kalian apa sih, meningkatkan cepat bekerja samanya. Ngerti? Jadi kalau kalian nanti pada kuliah, amin. Kenapa nggak mau kuliah? Siapa yang nggak mau? Nanti kuliah pasti, udah pasti belajarnya tuh kayak gini. Pasti per kelompok. Setiap mata pelajaran itu per kelompok. Jadi kalian udah nggak awam lagi, udah nggak ini di mana, ini di mana gitu. Jadi bagi-bagi tugas. Ya, namanya lagi ngomong. Membantah perintah orang tua, tidak menghormati orang tua, membentak orang tua, tidak patuh terhadap orang tua, tidak menyakiti kepada Tuhan, tidak melaksanakan kewajiban dan hak. Coba itu alat berbunyinya ada berapa? Alat tercelanya berapa? Alat tercelanya ada 7, alat berbunyinya ada 11. Tangan dulu dong. Bermain dengan guru, teman yang berbeda agama, saling tolong menolong, mematuhi perintah guru atau orang tua, datang sekolah tepat waktu, mematuhi peraturan sekolah, saling menyayangi teman. Alat berbunyinya ada berapa? Tercelanya berapa? 9 alat tercelanya 9. Tangan. Sekarang kelompok 3 sebutin. Nggak kedengeran juga. Oke banyak, tapi nggak maksimal, kurang tepat. Ngerti kan? Jadi tujuan aku bikin tugas kelompok kayak gini untuk memotivasi kalian apa sih, meningkatkan cepat bekerja samanya. Ngerti? Jadi kalau kalian nanti pada kuliah, amin. Kenapa nggak mau kuliah? Siapa yang nggak mau? Nanti kuliah pasti, udah pasti belajarnya tuh kayak gini. Pasti per kelompok. Setiap mata pelajaran itu per kelompok. Jadi kalian udah nggak awam lagi, udah nggak ini di mana, ini di mana gitu. Jadi bagi-bagi tugas, siapa yang ngerti, siapa yang nyari materi, gitu ya. Saya lagi. Sekarang mulai. Jadi kita kenapa kita harus menunjukkan adab akhlak kita begitu penting kita dibanding dua-duanya sangat penting, ilmu dan adab. Tapi kenapa adab itu di atas ilmu? Kenapa? Karena ketika kita berilmu kita belum tentu punya adab. Tapi ketika kita beradab, walaupun ilmu kita sedikit, adab itu akan menjadikan ilmu itu barokah. Walaupun kita mulus kamu untuk apa? Kita belajar ilmu agama sedikit, tapi perilaku kita ketika kita di sekolah, ketika kita sama orang tua, khususnya sama orang tua, terus sama saudara, sama anak-anak, pokoknya sama diri kita, asal kita baik, betul baik. Ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita cari di sekolah, walaupun kita nggak paham, walaupun kita susah mengambil, suruh kalau ini kita nggak paham, tapi kalau ada kita baik, ilmu itu apa? Bakal jadi barokah. Ilmu yang barokah walaupun sedikit itu lebih baik daripada lautan ilmu. Kita punya ilmu sebanyak lautan, tapi kita nggak punya adab, ilmu itu nggak berkah. Itu lebih baik daripada kita punya satu ilmu tapi berkah. Karena ketika kita mencari ilmu, yang dicari itu berkah kita. Dan gimana kita bisa menjadikan ilmu itu berkah dalam amal, dengan kita ngerjain. Kata kita di sekolah, guru bilang ada ini, ada misalnya minum, jangan minum berdiri, makan duduk. Kita sama orang tua saling, kita sama orang tua saling
Soalnya kalau misalnya saya yang umur 20, umur 21, 19 itu gimana pengen merubah akhlak yang jelek dan apa merubah yang akhlak jelek menjadi akhlak yang baik itu susah banget, susah. Apalagi umur sekarang. Mumpung kalian masih muda, kalian masih belum pikiran kalian masih belum jauh banget. Dengerin ada. Karena ada di suatu cerita ada pernah ngajak Ratu Bani nggak? Tahu nggak cerita yang ketika ada seorang bapak dan anak, ketika seorang bapak dengan anaknya Ahmad, ketika seorang bapak ngajak Ahmad keliling apa taman, kelilingin taman. Ketika bapak dan anak keliling taman dan si Ahmad ini tanya, wahai bapak ini kenapa bunganya layu, yang lain pada kokoh pada tua. Dan seorang bapak bertanya, seorang anak bilang, si Ahmad itu bilang, kenapa nggak kita siram aja biar kokoh, biar kuat bunganya yang lain. Nah, kata si bapak ini, wahai anakku, ketika bunga sudah besar, tapi dia masih ingin merubah bunga yang loyo ini, yang layu ini menjadi kokoh. Ketika sudah besar, itu tidak akan menjadi mustahil. Makanya kenapa bunga-bunga yang lain bisa kokoh? Karena dari kecil, dari ketika sebelum tumbuhnya bunga itu dia sudah dirawat, dan begitu juga akhlak. Ketika kita sudah membenarkan budi pekerti kita, akhlak kita baik kepada teman-teman kita, nggak suka menjadi orang. Khususnya di rumah kita berbakti sama orang tua, bantu dari kecil. Nanti kebiasaan sampai gede. Soalnya ketika kita udah gede, pengen ngelakuin kayak anak kecil itu susah. Kita pengen pengen sopan sama orang tua itu susah banget.